Sudah terdengar suara saya, teman-teman semuanya? Oke, sudah terdengar ya? Ini baru ada 8 yang bergabung. Dari total kelas kita ada 36. Oke, selama 1 bulan ke belakang gimana pembelajaran daringnya, lancar? Lancar semuanya? Belajarnya lancar? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Alhamdulillah. Lancar. Mudah-mudahan nanti di bulan September akhir atau di bulan Oktober itu udah mulai pembelajaran tatap muka. Meskipun sekarang regulasinya sedang diatur oleh manajemen sekolah, oleh kurikulum, oleh Pak Kepala Sekolah agar tetap nyaman dan aman. Gitu ya kira-kira. Nah, salah satu syaratnya juga diharuskan sudah vaksin. Meskipun ada kabar juga bahwa nanti akan dilaksanakan vaksinasi di SMK kita. Nah, cuma ini masih sifatnya pengajuan, jadi belum pasti. Nanti pastinya kalau sudah ada selebaran, kalau sudah ada surat edaran. Gitu ya kira-kira ya semuanya. Ada yang sudah vaksin berarti ya, kalau tidak salah kemarin itu yang laporan ke saya Zaskia kalau tidak salah. Sama yang lain, kalau yang di sini yang hadir belum tahu lagi nih yang sudah siapa saja gitu. Nah, targetannya itu di bulan September akhir itu akan untuk 25% dan juga bergantian. Nah, untuk fullnya kemungkinan kalau sesuai praduga, sesuai perkiraan itu di bulan Januari tahun depan atau di semester kedua ya. Di semester kedua akan bisa mengikuti seluruhnya mengikuti pembelajaran tatap muka. Oke, Doni tidak bisa mendengar suara saya. Kalau yang lain suara saya aman? Aman, Pak. Oke, aman. Aman, Pak, aman. Aman, Pak. Oke ya, mudah-mudahan nanti Doni bisa mengikuti. Oke, silakan semuanya sudah mengenakan seragam bukan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, layar PPT saya sudah tampil? Belum, Pak. Belum, Pak, masih loading. Sudah, Pak. Sudah? Nah, oke, silahkan bisa on cam juga. Oke, silahkan bisa on cam. Baik, sebelum kita mulai, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita hari ini dipertemukan untuk pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mengulas kembali video pembelajaran yang sudah kita bahas. Ya. Nah, yang ditekankan di sini adalah pemahaman sedikit demi sedikit tidak masalah. Yang penting teman-teman semuanya paham terlebih dahulu. Gitu. Karena ini basic ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa sekarang ini tidak ada UN, tetapi pengganti dari UN, sudah tahu penggantinya UN itu apa? Sudah tahu? Belum, Pak. Belum. Nah, Pak. memang tidak ada UN, tetapi adanya AN atau Asesmen Nasional. Nah, yang ditekankan itu kemampuan literasi dan kemampuan numerasi.
Jadi 2 pelajaran pokoknya secara substantif itu ada matematika dengan bahasa Indonesia dan melibatkan materi yang lain. Gitu ya. Nah, nanti mungkin akan ada pelatihan untuk yang tersebut dan juga ada perubahan-perubahan kurikulum. Salah satunya kalau yang sekarang berlaku kan teman-teman ini kan kelas 11 semester 2 akan PKL ya. Sudah tahu PKL? Apa itu PKL? Sudah pernah dengar? Belum, Bapak. Nah, Ya, Praktek kerja sudah lapangan, dengar, Pak. Pak. Nah, ada praktek kerja lapangan yang sebelumnya di kelas 11 semester 2 nanti akan dilaksanakan pada kelas 12 semester 2 nanti di akhir. Nah, itu kurikulum yang terbaru ya. Tapi tidak tahu juga kapan diberlakukannya. Kemungkinan mulai tahun depan sudah berlaku. Jadi mungkin yang sekarang ini kelas 10 nanti 2 tahun ke depan akan dengan kurikulum tersebut. Nah, maka dari itu kita kuatkan di basicnya. Salah satunya di matematika yang sekarang ini akan kita bahas yakni nilai mutlak. Begitu ya. Nah, di pembahasan sebelumnya diilustrasikan ini ada seseorang yang berdiri di suatu titik ya. Ada Mbak Ayu ini, ada Mbak Ayu berdiri di suatu titik, kemudian kita ilustrasikan dia bergeser ya. Dia bergeser ke arah kanan sejauh 5 meter dan berikutnya ke arah kiri juga 5 meter. Nah, pergerakan ini entah itu ke kanan, entah itu ke kiri, sama-sama 5 meter bukan? Bahkan ketika naik ke atas atau turun ke bawah juga sama-sama 5 meter, maka yang kita hitung ya, itu dia bergeraknya sejauh 5 meter. Nah, dari situlah nilai mutlak pemahamannya dibangun. Kalau kita ilustrasikan dengan objek matematika ya, sebelumnya dengan contoh di kehidupan sehari-hari ya. Kalau di konsep nilai mutlak sendiri kita contohkan dengan objek matematika, misalkan di sini kita punya garis bilangan, ya, garis bilangan. Teman-teman masih ingat ya, apa itu garis bilangan? Nah, yang seperti ini biasanya nanti diilustrasikan di tengah-tengah ini ada titik 0, gitu ya. Di tengah-tengah ada titik 0, kemudian di ke kanan ada bilangan yang positifnya. 1, misalkan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Berarti kalau di sebelah kirinya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jika kita maknai nilai mutlak ini seperti jarak, lalu kita hitung pergerakan tadi seperti pergerakan yang dicontohkan di slide sebelumnya, dari 0 ke 5 pergerakannya kan kita bisa hitung seperti ini ya, manual. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nilainya itu ini 5. Begitupun juga yang ke kiri ya. Yang ke kiri juga 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya 5. Nah, dengan nilai mutlak kita bisa simbolkan itu dengan kurung tegak ya. Dengan kurung tegak kita ilustrasikan. Berarti kalau yang di kiri itu ini negatif 5. Nah, kalau yang di kanan berarti nilai mutlak dari 5. Keduanya nilainya sama-sama saja, sama-sama 5. Sama-sama 5. Nah, oke, sampai sini jelas? Halo, semuanya jelas? Jelas, Bapak. Mas, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan di pertengahan kemudian ada yang perlu ditanyakan, silahkan ya. Ditanyakan. Biasakan kalau menjalani sesuatu itu di awal atau di pertengahan, silahkan tanyakan kalau belum ada kejelasan. Jangan sampai berlarut-larut, terlanjur lama, ternyata nggak jelas juga. Gitu kan ya? Nah, kita lanjutkan. Iya, Pak. Nah, kita lanjutkan nih di sini. Ilustrasinya, kalau tadi kita ilustrasikan kan untuk yang patokannya 0.
gimana kalau yang patokannya bukan 0? Patokannya kan kita boleh ya bergerak, misalkan kalau tadi kan dari 0, kita kan boleh juga bergerak itu dari, misalkan dari yang paling kiri dari negatif 2, negatif 1, ke 0, ke 1, 2, 3, 4, dan ke 5. Nah, kita ngitungnya dari 2, negatif 2 ke 5. Nah, ini kan berarti sama aja dengan selisih ya. Titik awal, kalau kita lihatnya dari negatif 2 ke 5, berarti titik awalnya kan negatif 2. Titik akhirnya 5. Nah, kalau diilustrasikan dengan nilai mutlak, itu akan menjadi 5 dikurangi negatif 2. Karena yang sebagai titik awal itu negatif 2. Tapi kalau mau sebaliknya nih, kita mau mulainya dari 5 ke 2. Berarti kan titik awalnya itu 5 ya. Nah, titik akhirnya negatif 2. Berarti titik akhirnya negatif 2 dikurangi 5. Nah, caranya kan emang gitu ya. Akhir dikurangi awal. Nah, oke. Nah, kalau begitu, yang di atas nilai mutlak dari 5 dikurangi negatif 2 itu sama aja dengan apa berarti? Ada yang tahu? 5 dikurangi negatif 2. Berarti itu sama aja dengan, ayo, ada yang tahu 5 nggak? ditambah 2. Nah, sama aja dengan 5 ditambah 2. Oke. Kemudian yang bawahnya, negatif 2 dikurangi 5, udah bisa langsung ketemu ya? Nilainya berapa ini? Negatif 2 dikurangi 5. Negatif 7, benar. Yang atas jadi nilai mutlak 7, yang bawah nilai mutlak negatif 7. Yang atas nilai mutlak dari 7 hasilnya 7, gitu ya. Nah, kalau yang negatif 7 nilai mutlaknya 7. Oke, mudah bukan? Mudah? Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Oke. Pak. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya, tanyakan biar saya bisa memberikan penjelasan. Nah, berikutnya ini ada definisi. Nah, dari konsep yang sudah ada tadi, maka lahirlah definisi. Kan seperti itu ya. Nah, jadi nilai mutlak dari, yang pertama, nilai mutlak dari X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, maksudnya apa? Kalau dia itu sudah positif, ya sudah, tidak usah diubah. Ini kan tidak ada perubahan ya. Tetapi kalau misalkan dia itu nilai X-nya ternyata dia kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0, ini kan dia negatif ya. Makanya kita kasih negatif lagi biar dia itu menjadi positif. Karena nilai mutlak itu selalu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kan tidak ada jarak yang negatif. Itu. Kecuali jarak yang memisahkan di antara kita. Nah, kita lanjutkan nih. Misalkan kita punya nilai mutlak dari 6, nilai mutlak 0, dan nilai mutlak negatif 6. Berarti untuk yang pertama, nilai mutlak 6, itu nilainya berapa? 6. 6. Nah, benar, 6. Kalau nilai mutlak 0? 0. Oke, 0 tetap ya. Karena apa? Ini termasuk dalam lebih dari atau sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan 0-nya. Nah, kalau negatif 6, nilai mutlak dari negatif 6. Kalau nilai mutlak dari negatif 6, gimana nih? 6. 6. Kenapa dapat 6? Dapat 6 dari mana? Dari definisi ya? Oke, dari definisi. Ya. Dari definisi ini kan sebenarnya negatif 6. Gitu ya? Nah, ini kan menjadi nilai X-nya. Ini menjadi nilai X-nya yang diberi negatif. Gitu. Hasilnya langsung deh kita dapat nilainya 6. Oke. Ini mudah.
karena dasarnya seperti ini ya. Di dalam tanda nilai mutlak tadi dengan kurung tegak itu masih ada hanya satu bilangan atau satu suku. Sekarang kalau misalkan berbeda nih, berbeda, contohnya kayak gini. Contohnya nih, kalau nilai mutlaknya seperti yang kemarin sudah dicatat ya. Kalau nilai mutlaknya itu ternyata X ditambah 3. Ya, nilai mutlaknya itu X ditambah 3. Nah, kalau nilai mutlak ini di dalam tanda nilai mutlak itu ada 2 suku, maka ini dianggap sebagai satu kesatuan dulu. Ya. Dianggap satu kesatuan. Nah, atau ini dianggap sebagai nilai X-nya sendiri tadi, kalau yang kita samakan di yang definisi. Maka dari itu harus kita belah menjadi ini, ya, dianggap satu kesatuan. Yang pertama, jika kondisinya itu lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, bila kondisinya lebih kecil dari 0. Nah, kalau lebih dari sama dengan 0, itu kan tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan ya. Benar nggak? Benar tidak? Tidak ada perubahan. Benar. Nah, benar. Oke, tidak ada perubahan. Berarti ya sudah, tinggal kita tuliskan saja. Nah, X ditambah 3 sama dengan 6. Ya, sama ya dengan soalnya, hanya tanda nilai mutlaknya itu kita hilangkan. Kita cabut. Gitu ya. Nah, selanjutnya gimana kalau dia kondisinya itu kurang dari 0? Oh, tadi kita buat ada kasih negatifnya. Nah, negatifnya kita kasih di sini nih. Nah, kita kasih buat X plus 3. Negatif X plus 3. Loh, kok kenapa ada kurung lengkungnya? Karena ini kan tadi kita anggap sebagai satu kesatuan. Ini berarti kalau mau dinegatifin ya harus X ditambah 3-nya juga semuanya ya kita negatifkan gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, baru deh kita kalikan menggunakan sifat distributif. Nah, oke. Tapi terlebih dahulu kita selesaikan yang bagian atasnya ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Yang bagian atasnya, yang X ditambah 3 sama dengan 6. Oke, boleh dibantu. X ditambah 3 sama dengan 6. Kelanjutannya bagaimana jadinya? X tambah 3 kurang 3, Pak. Oke, kedua ruas kita kurangi dengan 3, boleh. Terus sama dengan? 6 dikurang 3. 6 dikurangi 3. Itu ya. Nah, berarti nilai kirinya X ditambah 3 kurangi 3, 0. Nah, X sama jadi dengan 3, Pak. X sama dengan 3. Lalu bagaimana nih dengan yang di bawahnya sekarang? Yang negatif X plus 3 sama dengan 6. Berarti kita gunakan sifat distributif ya. Distributif perkalian. Maksudnya bagaimana? Ini negatifnya untuk X sekaligus negatifnya untuk 3 juga. Ya, berarti negatif X, negatif ketiga ini menjadi operasi pengurangan, kurangi 3 sama dengan 6. Ya, dari perubahan ini, kira-kira jelas enggak? Kenapa bisa sampai seperti itu? Jelas tidak? Azmi, Rizky, Laura, Shasti. Jelas, Bapak. Oke, jelas? Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya sampai sini ya. Nah, Jelas, Pak. Kalau sudah sampai sini, berarti kita lanjutkan operasinya. Ini kan sama aja dengan kita nyelesain sistem persamaan linear ya. Mencari nilai variabel. Berarti ini gimana nih? Lanjutannya gimana? Ada yang mau bantu lagi nggak? Berarti negatif ya. X dikurang 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, 3. Benar. 6 ditambah 3. Oke, selanjutnya berarti oh sorry, ini salah tulis. Itu ditambah 3. Ya. Oke. Berarti negatif X sama dengan nilainya.
Nilainya 9. 9. Loh, yang kita carikan nilai X ya, bukan nilai negatif X. Berarti nilai X-nya sama dengan? Negatif 9. Nah, benar. Nilai X-nya negatif 9 dikarenakan kedua ruas itu kita kalikan dengan negatif. Kedua ruas dikali negatif. Nah, gitu ya. Kedua ruasnya kita kalikan negatif sehingga yang tadinya X saja berubah menjadi yang tadinya negatif X saja sekarang menjadi X sama dengan 9. Nah, dari sini sebenarnya pekerjaan kita sudah cukup, tetapi untuk meyakinkan ya, untuk meyakinkan kita bahwa benar-benar itu kita bisa substitusikan ya. Kita bisa substitusikannya kemana? Kita bisa substitusikannya ke bentuk persamaan nilai mutlaknya ini. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, jika X-nya itu sama dengan 3. Yang kedua, jika nilai X-nya itu sama dengan negatif 9. Oke, yang pertama dulu. Jika X-nya sama dengan 3, berarti nilai mutlaknya itu akan nilai mutlak dari yang X ini kita ganti dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Apakah benar nilai mutlak dari 3 ditambah 3 sama dengan 6? Apakah benar? 6. Iya, benar. 6. Nilai mutlak dari 6 sama dengan 6. Lanjut, berarti kalau kita mau ngecek ke bagian yang jika X sama dengan negatif 9, berarti maka nilai mutlak dari negatif 9 tambah negatif 3. 9 tambah 3 sama dengan 6. 6. Ya. Nah, berarti Ya, yang di dalam kurung sekarang nilainya negatif 6. negatif 6 sama dengan 6. Benar ya? Nilai mutlak dari negatif 6 sama dengan 6. Oke, setelah kita lalui proses bersama, akhirnya kita tuliskan jadi atau kita buat jadian nih. Nah, penulisannya menggunakan 3 titik ya, biar singkat. Jadi nilai X itu sama dengan 3 atau nilai X sama dengan negatif 9. Oke, ini tanda untuk notasi atau ya. Mungkin teman-teman sudah belajar ketika waktu kelas 7 nih. Pas kelas 7 semester 1 itu udah pernah belajar himpunan. Nah, di himpunan udah belajar notasinya, salah satunya ini atau. Kalau atau itu berarti boleh keduanya atau salah satu ya. Nah, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, berikutnya kita lanjutkan ya. Oke, tadi bentuknya ini masih sama. Di dalam nilai mutlak ada operasi penjumlahan kalau yang sebelumnya. Kalau yang sekarang itu ada pengurangan. Operasinya masih sama. Kita buat menjadi 2 bagian ini ya. Nah, oke. Ini masih sama penggunaannya. Nah, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kita lewati saja ya yang ini karena masih satu tipe. Nah, ini yang berbeda tipe. Gimana kalau misalkan di depan tanda nilai mutlak ini ada 4 sebagai koefisien di sini. Nah, untuk pengerjaan yang bentuk demikian hampir sama saja. Hanya bentuknya harus kita rubah dulu biar bentuknya sama dengan yang sebelumnya. Maka dari itu kita bisa pindahkan nih yang tadinya tanda perkalian pindahkan ke kanan jadi pembagian ya. Jadi nilai mutlak X dikurangi 2 sama dengan 24 dibagi 4. Jelas?
Jelas. Jelas? Oke. Nah, ini juga dapat dipahami dengan kedua ruas dikalikan dengan 1/4 ya, atau kedua ruas dibagi dengan 4. Nah, yang kiri ini hilang, yang kanan ini dibagi. Hasilnya akan seperti ini. Pemahamannya seperti itu. Oke. Kenapa kok kalau pindah-pindah ruas, tadinya penjumlahan jadi pengurangan, tadinya perkalian jadi pembagian, ataupun sebaliknya, itu karena itu. Prinsipnya seperti itu. Ya, ada namanya canceling. Prinsip canceling, membatalkan. Teman-teman mungkin terbiasa dengan istilah cancel ya. Misalkan order sesuatu, terus di cancel nggak jadi, ya udah cancel aja ya Pak, cancel aja ya Bu. Nah ini juga kita cancel, 4-nya kita cancel, kita coret 4-nya, kalau istilah yang lebih familiar mungkin dicoret. Nah gitu. Ya sampai sini jelas? Sampai sini jelas? 10 keperawatan? Jelas. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, terus berikutnya bagaimana? Berikutnya berarti kita tinggal selesaikan X dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sudah kita lanjutkan dengan langkah yang seperti halnya sudah kita bahas tadi di soal yang nomor 1. Nah, bentuknya kan udah sama ya? Bentuknya kan udah sama ya? Ya sudah. Nah, Sudah, sudah Pak. sama. Jadi bisa langsung kita selesaikan gitu. Makanya yang terpenting salah satunya adalah kita mampu merubah bentuknya, menyederhanakan bentuk, diutak-atik seperti itu. Nah, ini terakhir. Kemarin yang sudah dicatat, ini ada sifat-sifat nilai mutlak ya. Nah, sifat-sifat nilai mutlak. Oke, sebelum ke sifat-sifat nilai mutlak, tadi contoh-contoh soalnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Oke. Nah, untuk yang sifat-sifat nilai mutlak, kemarin sudah dicontohkan berikut dengan contoh soalnya ya. Nah, itu sebenarnya soal-soal yang diberikan itu hanya mewakili saja. Nah, ini bisa kita manfaatkan ketika kita ketemu bentuk operasinya. Akan tetapi ini tidak perlu hafal, karena nanti otomatis akan teman-teman pahami dengan mengerjakan soal. Kayak contohnya nih, misalkan kalau di sini kita punya A-nya itu -3 atau B-nya itu 2. Kita kan bisa gunakan sifat ini ya. Berarti nilai mutlak dari -3 dikali 2, -3 kali 2 itu akan sama dengan nilai mutlak -3 dikalikan dengan nilai mutlak dari 2. Nah, oke. Sama ya. Kalau yang kirinya berarti -3 dikali 2, -6. Oke. Berarti yang kanannya nilai mutlak dari -3 berapa? 3. 3. Dikalikan dengan nilai mutlak dari 2, 2 itu sendiri. Nah, ya udah deh. Nilai mutlak dari -6, 6 sama dengan 3 kali 2, 6. Jadi nilai ini bisa digunakan. Berikut dengan yang lainnya, yang nomor 2, yang nomor 3, berikut juga yang nomor 4. Kita bisa contohkan dengan sembarang angka. Sembarang angka bisa kita ambil untuk mencontohkan sifat-sifat nilai mutlak. Gitu ya kira-kira ya. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan nih tentang materi kita yang nilai mutlak dan juga metode kita untuk belajarnya dengan video. Kira-kira banyak kendala nggak sih? Boleh cerita dong? Mungkin sinyal, Pak. Sinyal. Oh, kalau lewat Zoom juga sinyal ngaruh banget ya. Iya, Pak, ngaruh banget. Oke, kalau misalkan yang lainnya bagaimana nih selain sinyal? Kuota paling, Pak. Oh, kuota. Yang lain berarti
sinyal, kuota, terus apa lagi nih kira-kira? Boleh sambil diaktifkan juga kameranya. Terus apa? Sinyal, kuota. Pak, kalau aku diaktifin kameranya ntar suka patah-patah gambarnya, Pak. Oh, ya sudah. Jadi nge-lag gitu. Oh, ya udah. Selain kuota terus sinyal, ada faktor lain yang mengganggu nggak? Kayak misalkan di rumah nggak kondusif karena adik atau kakak berisik. Ada yang seperti itu? Ada, Pak. Oh iya. Atau jangan-jangan terkendala karena belajar sambil chattingan sama doi. Ada yang kayak gitu? Kalau itu enggak, Pak. Enggak, Pak. Pak, emangnya sekolah offline kapan ya? Untuk pastinya belum bisa memastikan. Nah, tetapi ada wacana akhir September atau Oktober. Itu pun diberlakukan kalau sudah vaksin dan juga persetujuan orang tua dan nanti bergantian. Tidak semuanya. Gitu. Udah kangen ya? Nazwa udah Ya, kangen Pak, ya? pengen Sama siapa? sekolah. Sama Steven. Aku Pengen cuma ketemu pengen Steven. Iya. Soalnya akan berasa beda ya kalau misalkan kita belajar dengan hanya mengandalkan online gitu. Iya, Pak. Yang lainnya bagaimana? Selain Nazwa, terus tadi ada Desti kalau tidak salah, terus Syawal. Ini berarti sementara ini hanya 16 ya? Hanya 15 orang. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa bergabung. Oh ya, udah dengar kabar dari Rila ya berarti? Sudah, Pak. Oke, semalam beberapa saya hubungi yang laki-laki termasuk yang perempuan juga. Ketua kelas sama wakil sempat saya hubungi dan ternyata memang rumahnya dekat. Saya juga tanyakan ke Rila di daerah Kircon dekat. Di Babakan Sari apa ya? Iya, Babakan Sari. Saya juga suka ke situ, ke Babakan Sari. Terus kalau nggak salah itu Ilham apa ya yang dekat banget. Katanya saya mah jalan kaki juga nyampe. Karena Ilham di daerah Parakan kalau nggak salah. Terus kalau Steven sama Syawal atau Doni yang di daerah Sekejati. Oke. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai pembelajaran kita terlepas dari yang besok sempat? Kayaknya nggak ada, Pak. Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, diberikan rezeki juga buat orang tuanya dan pribadi, biar bisa tetap mengikuti pembelajaran, entah itu daring, entah itu nanti ketika sudah tatap muka. Itu ya, untuk usia yang sekarang, teman-teman maksimalkan kesempatan belajar ini. Karena nanti tidak akan terulang masa-masa yang sekarang. Kecuali teman-teman time traveler. Itu ya. Nah, oke, kita akhiri dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. 10 keperawatan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.